pulau indah ini bisa dibilang aman. Di Bali, kita tidak perlu takut untuk menjadi korban dari kejahatan kriminal. Tetapi, itu bukan berarti kriminalitas tidak ada. Dalam episode ini, kita akan bahas tentang kriminalitas di salah satu pulau yang paling dikunjungi oleh turis. Pencurian kecil bukanlah hal yang tak dikenal di Bali. Apa aja bisa dicuri oleh pemegau, dari helm sampai HP. Dan itu pun dengan cara yang sangat agresif. Sekarang taktik kita lebih keras dan kasar. Kita akan cari tahu sebesar apa dan sebahaya apa masalah ini sebenarnya. Sekarang aku di Canggu. Daerah ini dianggap sebagai surga para turis-turis. Tapi di mana ada banyak turis, juga ada banyak yang maling. Turis-turis di daerah ini adalah target para pemegau. Canggu punya banyak jalan kecil yang gelap dan ini sangat dimanfaatkan oleh pemegau. Di sini pemegau menunggu turis yang sedang jalan di malam hari dengan motor untuk kemudian ngejar dia dan maling HP, dompet, bahkan motornya. Turis-turis di daerah sini disarankan untuk tidak jalan sendirian di tengah malam. Apa pendapat orang lokal di sini tentang pemegau di sini para turis-turis? Sering dibilang bahwa di sini ada banyak pemegau. Apa kamu punya tips para turis-turis yang menjadi target dari pemegau ini? Mungkin yang pertama lebih hati-hati saat berkendara pada malam hari. Terus mungkin jangan main HP lah kalau bisa ya. Apakah pemegau dari daerah sini atau dari luar Canggu? Kemarin setauku yang aku baca di berita bukan dari sini sih, lebih banyak dari orang luar Canggu. Dari luar Canggu? Ya kemarin yang ketangkep tuh orang dari Denpasar. Denpasar. Yang kemarin begalan tuh naik NMAX warna hitam. Berarti orangnya dari Denpasar tuh ke Canggu hanya untuk pemegau? Banyak kemarin ada, tapi bukan di Canggu sih ya, daerah sini juga motornya orang diambil. Oh, motor orang dimasukin ke mobil ya, itu anak-anak dari Sesetan sih. Sesetan, oke. Apakah kamu udah pernah lihat orang yang dibegal atau belum? Pernah sekali, tapi itu bukan di sini ya, dekat rumahku. Dia masih kawasan Canggu juga sih. Oke, terus dia begal apa? Tas. Itu kebetulan tuh waktu itu sekitar jam 12:30 pagi sih. Dari orang bule apa orang lokal? Bule. Oke. Gimana caranya dia begal dia? Berlawanan arah. Ya. Berarti ada motor terus motor lagi. Ya. Langsung diambil gitu aja. Aku mau ketemu seorang yang menjadi korban dari pemegau. Dia berasal dari Belanda dan memutuskan untuk tinggal di Bali. Last year, I visited Bali for the first time. I had an amazing time here, but I also experienced a different side of the island. My name is Jarno, and I'm a victim of crime in Bali. So I was in Indonesia for the first time, and all my friends basically advised me to keep my phone in my pocket at all times. But I was stupid, I didn't listen. We went out the first night I was in Bali. Because I was so drunk, we decided to let my friend drive. So I was basically navigating. Bro, do you mind driving? I'm a little bit too drunk, man. Yeah, bro, I can drive for you, but you need to navigate because I don't really know the roads around here. So we were driving in like the small streets in Canggu. It was really dark. We were driving in this alley. All of a sudden, there was a guy that pulled up beside me. And he just grabbed my phone out of my hand. And he just went for it. Like within 2 seconds, he was gone. So I was so shocked at that moment that I didn't even notice what was going on. Before I could react to it, the guy was already gone. So when I got home, that's when I realized the impact of what happened to me. Because I needed my phone for everything. I needed my phone for mobile banking, like to call my parents, to stay in contact with everyone, my pictures, everything was gone. And I was basically like dependent on the phone at the moment I was here. Okay, so you could say like just buy a new phone, right? But I didn't have access to my mobile banking app, so I didn't have access to my money at that moment, so I couldn't buy a new phone. At that moment, I didn't knew a lot of people in Bali that could help me, so like I was stuck. I didn't know what to do. So the first thing I did is I went to the police station. They basically couldn't help me. Like I was really lost at that moment. So there was this really nice local person that eventually helped me with everything, but it also could have gone wrong
really badly. The moral of the story is like just think about what you do to someone before you do it. Like I understand that people need the money and they're desperate for it, but you can really mess up someone's life by doing things like this. So in my case, everything eventually became alright, but there were a lot of people that were in the same situation as me and their story didn't end up as well as mine. So I just want to warn you guys, be careful. My message for the people that stole my phone, just think about it before you do it, because you can really impact someone's life with this. Karena Yono adalah bule, dia pasti ngira bahwa kriminal itu berasal dari daerah kamu. Di luar negeri, daerah kamu terkenal untuk banyak kriminalitas. Contoh, Brazil, India, dan Thailand. Tapi apakah itu juga sama dengan Bali? Kita memutuskan untuk kunjungin salah satu daerah kamu untuk lihat apa ini benar bahaya atau tidak. Keputar kan pas tikungan itu kan, nah nanti ada dia turun, nanti temu dia di sini dia, motor bisa masuk. Kita baru nyampe di sebuah daerah kumuh dan sekarang seperti kalian bisa lihat orang-orang sedang mancing, tapi kita mau lebih dalam ke daerah ini dan lihat bagaimana orang hidup di sini dan kemudian melihat bagaimana kriminalitas di daerah ini. Aku penasaran sih berapa dari ayam ini menjadi sate. So, seperti kalian bisa lihat dari rumah-rumah seperti ini, rumahnya dibuat dari kayu, besi bergelombang, dan rumahnya nggak terlalu dirawat. Tapi at least mereka punya atap di atas kepala mereka. Menurut Anda, kriminalitas cukup dihukum di Indonesia atau nggak cukup? Nggak cukup. Jadi harus lebih keras dihukumnya. Jadi kalau misalnya Anda bisa milih hukumannya pada orang maling atau orang kriminal, Ya lebih baik dihukum keras lah. hukum bayar, hukum fisik. Ya hukum fisik. Hukum fisik. Aku penasaran tali-tali ini untuk apa ya? Tapi pas aku lihat pisau-pisau ini, saya rasa ini tepatnya yang ayamnya dibunuh. Para yang suka sate kambing, ini caranya kita membuat sate kambing. Aduh itu dia. Kriminalitasnya di Indonesia, di Bali. Nggak berpaham aku gitu. Siapa yang paham? Jer paham Jer? Tuh, sana tuh. Saya kira itu kan karena apalagi keadaan seperti sekarang itu mungkin karena terdesak, jadi kriminal sekarang ini memang lagi banyak karena memang lagi pandemi dan pekerjaan memang tidak ada. Berarti kamu mengerti pendapat dari orang kriminal yang lagi susah-susah? Ya itu kan cuman sebagian, tapi memang ada memang pekerjaannya dia sebagai seorang kriminal. Iya. Tapi keadaan seperti sekarang ini memang banyak juga yang terdesak. Banyak yang maling-maling. Iya betul. Untuk membutuhkan keluarga. Ya. Iya. Itu kan just reason, Iya. but you know is something still is bad thing. Menurut Anda, kriminalitas cukup dihukum di Indonesia? Sebenarnya sih sudah, tapi karena efek jerahnya kurang. Iya. Oke.
Terus kalau di daerah-daerah sini kira-kira lebih banyak kriminal sekarang atau masih kayak biasa? Untuk di Bali untuk saat ini sih masih biasa aja, Aman? bisa dibilang aman. Setelah ngomong sama orang lokal-lokal di sini, di daerah sini, pendapat saya tentang daerah ini sangat beda. Ternyata orang di sini terbuka dan baik sekali sama kita. Saya sama sekali tidak takut tentang kriminalitas di daerah sini. Bahkan saya merasa lebih aman di sini daripada di rumah. Tapi saya buat perjanjian ketemuan sama seorang yang ceritanya sangat berbeda. Walaupun di daerah ini ternyata tidak ada kriminal, kita dapat kontak dari seorang kriminal yang sedang aktif, yang berasal dari salah satu daerah kumuh di Bali. Nama aslinya dia tidak mau disebutin, jadi kami manggil dia Putra aja. Dan dia hanya mau di depan kamera secara anonim. Dia mau bagi cerita dia dengan kami, biar orang tahu tentang pilihan dan cerita di belakang seorang pencuri. Oke, ya kita mulai. Semua orang tahu keadaan sekarang lagi krisis dan cari kerja sangatlah susah. Dan saya tahu juga keadaan ini akan sangat-sangat lama dan kembali pulih akan sangat-sangat lama juga. Dan dulu saya sangat senang sekali karena saya bekerja di bidang pariwisata. Tapi semenjak Maret 2020 semuanya berhenti dan hancur karena Indonesia utamanya dunia diserang musibah corona dan mengharuskan faktor pariwisata di Bali mati total. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk menghidupi anak dan istri saya. Saya tidak bisa membayar kontrak rumah juga dan tidak mempunyai uang sama sekali. Target kamu siapa? Kebanyakan buruh dan wisatawan, karena tidak mungkin saya mencuri dari rakyat saya, karena itu sudah pasti tidak akan membuahkan hasil. Kebanyakan turis datang ke Bali pasti banyak punya uang dan akan menghabiskan uangnya di sini, jadinya sasaran empuk saya adalah bule. Kenapa pemegang makin agresif? Karena mereka sudah tahu taktik kita, karena membegal tidak segampang seperti dahulu dan kebanyakan mereka para korban membuat suatu media sosial atau grup di Facebook atau di Instagram. Jadi mereka setiap terkena kejadian mereka akan menyebar itu ke media sosial dan itulah mengapa sekarang taktik kita lebih keras dan kasar. Dulu turis-turis kebanyakan main HP sambil naik motor dan itu sangatlah gampang untuk mencuri. Tapi sekarang mereka sudah tahu taktik-taktik itu dan cara yang efektif adalah kita akan menghajar mereka dan mengambil secara paksa HP mereka dari tangan mereka sendiri. Dan saya tarik tas dari leher mereka sampai mereka akhirnya terjatuh ke jalan. Yang saya pedulikan hanyalah HP dan barang-barang milik mereka. Setelah saya mengambil secara paksa, mereka akan terjatuh ke jalanan dan akan terjadi kecelakaan besar. Dan saya tidak peduli akan hal itu. Kenapa kamu tidak cari pekerjaan lain setelah dipecat? Kamu tahu karena gaji minimum di sini adalah 2,5 juta dan itu sangat tidak cukup untuk menghidupi keluarga dan anak-anak saya. Kalau saya bisa maling iPhone model yang baru, saya bisa jual itu 6-7 juta dan itu adalah 3 kali lipat gaji minimum di Indonesia atau di Bali. Kalau misalnya salah satu anggota keluarga kamu dibegal, bagaimana perasaan kamu? Apakah kamu akan berhenti dengan ini? Pastinya saya akan sedih dan semoga itu tidak akan terjadi kepada keluarga saya dan pasti suatu saat saya akan berhenti kalau suatu saat saya mendapatkan pekerjaan yang sebanding dengan hasil saya mencuri. Sebenarnya saya ini bukan orang jahat, tapi saya melakukan ini hanya untuk bisa menghidupi keluarga kecil saya. Dalam dokumenter ini, kita dengar kedua sisi dari cerita aktivitas kriminal, korban dan pelakunya. Putra cerita bahwa dia hanya mencuri dari yang kaya dan dia hanya untuk bertahan hidup keluarganya. Korbannya cerita tentang seberapa besar dampaknya dari kejadian ini. Yang aku sendiri belajar adalah pemikiran mainstream dari daerah kumuh dan kriminalitas tidak sama di Indonesia. Di daerah kumuh di sini memang banyak kemiskinan, tapi mereka hidup sebagai komunitas yang setia. Apa pendapat kamu? Apakah kamu juga akan maling kalau kehidupan kamu sesusah Putra? Let me know in the comments.